Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran prakarya. Pada pagi hari ini kita masih membahas bab budidaya tanaman obat ya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini subbab yang kita bahas yaitu masih tahapan budidaya tanaman obat. Kalau pada pertemuan sebelumnya, tahapan budidaya tanaman obat yang kita sudah bahas yaitu pada pembibitan ya, atau perbanyakan tanaman. Nah, tahapan budidaya tanaman obat pada pagi hari ini yang kita bahas ya, ada 4 macam, apa aja? Nah, nanti akan kita bahas nih 4 macam dari tahapan budidaya tanaman obat ya. Ini kelanjutan nih dari materi yang sebelumnya. Pada tahapan budidaya tanaman obat bagian 2 ini, kita akan bahas secara detail apa-apa aja yang perlu kita perhatikan dalam budidaya tanaman obat. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan langsung masuk pada slide berikutnya ya. Tahapan budidaya tanaman obat. Pada bagian kedua ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan ya. Apa aja nih? Yang pertama yaitu ada pengolahan tanah. Terus yang kedua yaitu ada penanaman, dan yang ketiga ada pemeliharaan, dan yang keempat atau yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam budidaya tanaman obat itu yaitu panen dan pasca panen. Nah, pada tahapan budidaya tanaman obat pagi hari ini, inilah 4 poin yang akan kita bahas ya. Oke, kita langsung masuk slide berikutnya. Yang pertama yang kita bahas adalah pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini sangat penting ya sebagai awal dari budidaya tanaman obat. Setiap jenis tanaman obat membutuhkan kondisi tanah tertentu ya agar dapat tumbuh dan berkembang optimal. Nah, kondisi tanah yang gembur penting untuk pertumbuhan tanaman obat, khususnya untuk perkembangan rimpang pada tanaman temu-temuan ya. Yang selanjutnya, jenis tanaman obat semusim atau tanaman berbentuk perdu membutuhkan bedengan ya untuk tempat tumbuhnya. Tetapi tanaman obat tahunan tidak membutuhkan bedengan. Nah, bedengan itu seperti apa sih? Nah, ini pada ini tampilkan nih bentuk bedengan. Nah, ini yang dinamakan sebagai bedengan ya. Jadi permukaan tanahnya dinaikkan nih, kita tumbuk dengan tanah ya, dibentuk seperti gambar yang pada ditampilkan. Inilah yang disebut bedengan. Nah, ini pada ini tampilkan bedengan yang udah diisi dengan tanaman obat ya. Jadi tanaman obatnya bisa tumbuh dengan optimal. Inilah langkah pertama yaitu pengolahan tanah. Selanjutnya pada poin kedua, setelah kita melakukan pengolahan tanah yang tepat, ini juga perlu kita perhatikan nih pada poin yang kedua ini yaitu penanaman. Nah, penanaman yang tepat juga akan menghasilkan tanaman obat yang optimal. Ya, yang pertama, karena kita masih berkaitan dengan bedengan ya,
Maka kita akan bahas nih, lubang dan alur tanaman dibuat pada bedengan. Jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Saat penggalian lubang tanam, sebaiknya tanam galian tersebut dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Nah, pupuk kandang sangat penting ya. Yang selanjutnya, tanaman obat yang tumbuhnya merambat seperti sirih dan lada membutuhkan tegakan. Tegakan dapat berupa panjatan hidup atau mati ya. Tegakan dapat dipasang kira-kira 10 cm dari tanaman. Nah, pada ini tampilkan nih lubang pada bedengan ya untuk media tanamnya. Nah, ini jaraknya harus diatur karena biar tanamannya bisa berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya ini yang dinamakan dengan tegakan ya, atau tempat merambat pada tanaman obat yang tumbuhnya itu merambat. Nah, seperti yang tadi ditampilkan pada gambar berikut. Ini yang dinamakan sebagai tegakan ya, atau panjatan tanaman merambat. Oke, kita masuk slide berikutnya. Setelah kita bahas tentang pengolahan tanah dan penanaman, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu pemeliharaan. Pada pemeliharaan ini akan terbagi menjadi beberapa poin ya. Pemeliharaan sangat penting untuk diperhatikan agar bisa menghasilkan tanaman obat yang optimal ya. Poin pertama pada pemeliharaan yaitu penyiraman. Frekuensi penyiraman dapat diatur sesuai dengan kondisi kelembapan tanah. Sebaiknya penyiraman dilakukan setiap hari ya, pada pagi dan sore. Sistem pembuangan air juga perlu diperhatikan karena beberapa jenis tanaman obat tidak tahan dengan genangan air ya. Nah, setelah penyiraman, poin yang selanjutnya pada pemeliharaan yaitu penyulaman. Nah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan penyulaman? Penyulaman adalah penanaman kembali tanaman yang rusak ya, mati atau tumbuh tidak normal. Jadi kalau kalian lagi mencoba menanam tanaman obat, kalau ada tanaman obat yang rusak atau mati atau tumbuhnya tidak normal, lebih baik kalian ganti ya, agar dia tidak menjadi penyakit buat tanaman yang lain. Poin yang ketiga yaitu ada pemupukan. Nah, pemupukan ini sangat penting juga ya, karena pupuk yang digunakan sebaiknya juga harus pupuk organik atau pupuk kandang nih ya. Kenapa? Karena untuk menghindari khasiat dari obat atau khasiat dari tanaman obat tersebut. Penggunaan pupuk anorganik ya dikhawatirkan dapat menimbulkan pengaruh kurang baik bagi senyawa atau kandungan khasiat dari tanaman obat yang kita tanam. Jadi paling baik dalam pemupukan itu yang kita pakai adalah pupuk alami ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Ini masih berkaitan dengan pemeliharaan ya. Kalau tadi pada slide sebelumnya kita udah bahas penyiraman, penanaman, dan pemupukan. Nah, poin selanjutnya pada pemeliharaan yaitu penyiangan. Apa itu penyiangan? Penyiangan gulma harus dilakukan ya, agar tidak ada kompetisi antara tanaman budidaya dan gulma itu sendiri. Nah, gulma itu misalkan itu tanaman pengganggu ya. Jadi misalkan kita nanam tanaman obat nih, biasanya ada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Nah, itu harus kita bersihkan secara rutin ya. Jadi dia tidak menjadi kompetitor atau pengganggu dari tanaman obat yang kita tanam. Kalau kita biarkan, itu akan berebut ya unsur hara yang ada di tanah ya. Jadi tanaman obat kita bisa kalah dan resikonya bisa mati. Makanya penyiangan ini juga sangat penting, harus kita lakukan secara rutin ya. Nah, poin yang selanjutnya ada pembubunan ya. Apa itu pembubunan? Pembubunan dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperkukuh tanaman, menutup bagian tanaman di dalam tanah seperti rimpang, umbi, atau akar, serta memperbaiki areasi tanah.
Nah, pembubunan ini maksudnya kalau misalkan kita tanam tanaman obat, nah biasanya kan kena hujan ya atau kena air, itu tanah yang kita gunakan untuk menanam itu terkikis gitu. Nah, kita harus timbun kembali nih dengan tanah yang baru ya, tentunya harus kita campur juga dengan pupuk. Itu untuk memperkokoh tanaman tersebut agar tidak mati. Jadi juga sangat penting juga ya. Oke, poin selanjutnya dari pemeliharaan yaitu adalah pengendalian OTP. OTP itu adalah organisme pengganggu tanaman. Nah, pengendalian OTP dapat dilakukan secara mekanis dan kimia. Pengendalian mekanis dilakukan dengan cara menangkap OTP dan membuang bagian tanaman yang terserang penyakit. Nah, pengendalian kimia dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida. Ini juga sering disarankan ya, penggunaan pestisidanya sebaiknya pestisida yang alami ya, agar tidak merusak tanaman tersebut. Oke, kita masuk slide berikutnya. Pada slide berikutnya yang kita akan bahas setelah pengolahan tanah, penanaman, dan yang ketiga tidak adalah pemeliharaan, dan yang keempat setelah semuanya itu dilakukan, pasti yang keempat ini yang kita nanti-nanti ya, yaitu ada panen dan pasca panen. Nah, pada panen dan pasca panen ini akan terbagi menjadi 4 ya. Bagaimana cara kita memanen dan setelah dipanen itu harus seperti apa. Nah, pada pas panen ini ada 4, yaitu pada daun, ada rimpang ya, ada akar juga ya. Nah, kita akan bahas nih satu persatu dari panen dan pasca panen sebuah tanaman obat ya. Yang pertama yaitu jika kita memanen pada bagian daun ya tanaman obat. Nah, pemanenan daun tanaman obat harus dilakukan dengan hati-hati karena daun bertekstur lunak ya, sehingga mudah rusak. Umur petik daun setiap tanaman juga berbeda-beda. Ada yang dipanen pada saat daun masih muda, seperti kumis kucing dan teh. Ada pula tanaman yang dipanen saat daun sudah tua ya, seperti sirih dan mint. Nah, ini pada ini ditampilkan. Ini adalah daun dewa ya. Kita juga kalau panen harus perhatikan betul-betul teknik panennya itu ya, agar tidak merusak tanaman tersebut. Ini ada daun sirih juga ya. Oke, selanjutnya itu setelah pada daun juga ada teknik juga nih pemanenan, yaitu pada bagian rimpang. Rimpang dapat dipanen pada umur 8-12 bulan ya, pada saat daun tanaman sudah mulai menguning dan mengering. Rimpang tanaman siap dipanen. Setelah dipanen, rimpang dibersihkan dari kotoran, benda asing, serta rimpang busuk. Selanjutnya, rimpang disortir berdasarkan umur dan ukuran rimpang. Setelah disortir, rimpang dicuci dengan air. Sebelum dikeringkan, rimpang harus dipotong-potong. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, oven, atau blower. Selama pengeringan, seringkali terjadi kerusakan kimia ya. Jadi kita harus perhatikan betul-betul nih pada pemanenan tanaman obat pada bagian rimpangnya. Jadi kita harus perhatikan agar usaha yang udah kita lakukan nih dari pembibitan ya, dari pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, itu tidak sia-sia. Jadi kita harus perhatikan teknik memanen dan pasca panennya. Nah, ini pada ini tampilkan bentuknya tanam obat ya yang dipanen pada bagian rimpangnya. Ini ada lengkuas. Nah, ini pada juga jahe ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Panen dan pasca panen pada bagian apa nih? Yaitu biji ya. Biji banyak mengandung tepung, protein, dan minyak. Kadar air biji saat dipanen berbeda-beda ya, bergantung pada umur panen tanaman obat tersebut.
Makin tua umur biji, makin rendah kadar airnya ya. Sebaiknya hindari tempat lembab nih untuk menyimpanannya. Jadi biar bijinya nggak busuk ya. Jadi harus cari tempat yang kering. Nah ini pada ditampilkan ini ada biji selasih ya. Terus ini ada namanya biji kapulaga ya. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu panen dan pasca panen pada bagian apa nih? Yaitu akar ya. Akar yang mengandung banyak air, pengeringannya dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari pembusukan dan fermentasi. Nah, jadi kalau pada bagian akar, tanaman obat yang kita manfaatkan pada bagian akar itu harus kita keringkan ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, teknik pengeringan ini ternyata itu udah dikenal nih yang disebut dengan herbarium ya. Merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh Turnover pada tahun 1700 untuk tumbuhan yang dikeringkan. Nah, jadi akar pemanfaatannya salah satunya harus dikeringkan dulu nih biar tidak busuk ya, karena akar itu banyak mengandung air gitu. Tanaman yang telah dikeringkan kemudian diletakkan di atas kertas serta dicatat sebagai koleksi ilmiah. Herbarium merupakan kegiatan pengawetan ya yang biasanya dilakukan sebagai sarana mengidentifikasi jenis tumbuhan. Ada 3 tahapan dalam membuat herbarium. Yang pertama ada tahapan pengumpulan, yang kedua ada tahapan pengeringan, dan yang ketiga yaitu tahapan pembuatan menempel dan menuliskan informasi. Nah, ini tanaman obat yang kita manfaatkan pada bagian akar ya. Ada yang disebut dengan ginseng. Nah, yang selanjutnya nih yang kita sering jumpai ini ada di Indonesia ya, yaitu akar pohon aren. Oke. Itu aja untuk materi hari ini. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan ya pada pertemuan pagi hari ini. Ini tugasnya, pada ini tampilkan jenis tanamannya. Ada daun dewa, ada jahe merah, ada biji kapulaga, dan ada akar aren. Nah, tugas kalian ya, kalian harus jelaskan nih. Misalkan pada ini ambil contoh jahe merah ya. Misalkan jahe merah itu cara pemanfaatannya gimana nih untuk kesehatan tubuh kita. Misalkan jahe merah kalian buat minuman gitu. Nah, kalian jelaskan nih tahap-tahap membuat minuman dari jahe merah. Nah, setelah dibuat minuman itu tahapannya seperti apa? Nah, kalian sebutkan manfaat dari jahe merah tersebut ya. Kalau sebelumnya kan kita udah cari manfaatnya aja nih. Nah, sekarang kita lebih menekankan pada tekniknya atau cara mendapatkan manfaat dari tanaman obat tersebut. Itu ya caranya ya. Nah, kalian nanti kerjakan pada buku tulis, kalian foto, nanti kalian kirim fotonya pada link yang Pak Denny siapkan ya di grup mapel kalian masing-masing. Oke ya, tugasnya jelas ya, gampang. Ini aja tugasnya pada pagi hari ini. Cukup sekian ya dari Pak Denny. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih ya yang udah mau belajar pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan Pak Denny juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan yang selanjutnya tetap semangat belajar ya, karena kunci kesuksesan salah satunya adalah semangat belajar. Jangan merasa cepat bosan ya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita dan hal-hal yang baru. Cukup sekian, terima kasih. Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.